Di era saat ini, di mana UMKM mengalami perkembangan signifikan, maka tentu sangat diperlukannya sistem komunikasi di bidang industrial, agar hubungan antara manajemen dan pekerja berjalan dengan baik. Langsung saja kita berbicara dengan narasumber kami. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Kalau boleh tahu namanya siapa Bapak? Saya Renaldi, seorang pelaku UMKM di Sidoarjo, Jawa Timur. Oh baik, pelaku UMKM ya. Di bidang usaha apa Bapak kalau boleh tahu? Industri rumahan pembuatan packaging, terutama di bidang pembuatan karton, Pak. Dengan bahan dasar kertas karton. Oh, kertas karton, baik. Kalau boleh tahu berdirinya sejak kapan? Sejak Maret 2019. Oh, 2019, baik. Tempat produksi. Bapak, untuk industri ini kan di tahun 2019 ini. Nah, apakah ada dampak COVID di tahun 2019 itu? Sangat berdampak, Mbak. Apalagi di tahun itu saya juga baru memulai usaha UMKM saya, dan di situ juga saya harus menghadapi besarnya dampak COVID yang nggak hanya di Indonesia tapi sampai di mancanegara. Untuk target pasarnya perusahaan ini apa kira-kira? Target bagi saya, Mbak, yang paling realistis adalah sesama UMKM yang sama-sama saling baru mendirikan branding mereka, baru mendirikan produk mereka, di mana mereka pastinya juga membutuhkan sebuah box atau packing untuk mengemas lebih rapi item mereka. Dimana kalau mereka pesan dalam jumlah yang kecil, tidak mungkin mereka akan pesan di pabrik. Mereka pasti akan menyasar pasar-pasar seperti saya. Itu alasan target pasar saya. Lalu alasannya Bapak untuk mendirikan industri ini apa? Tentu saya tidak menutup, saya realistis ya Mbak ya. Peluangnya di bidang usaha pembuatan karton ini masih sangat besar, masih cukup luas, apalagi di era saat ini di mana UMKM semakin berkembang, otomatis banyak sekali UMKM yang ingin membranding UMKM mereka lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, lebih istimewa lagi. Di mana saya di situ akan hadir dengan menawarkan pembuatan packing dan desain dan segala macamnya, seperti itu. Nah, bagaimana sistem komunikasi di dalam perusahaan ini? Di perusahaan saya ini saya terapkan sistem komunikasi direct personal, Mbak, di mana saya akan langsung menjelaskan kepada karyawan-karyawan saya tentang apa saja yang diperlukan untuk membuat produk A contohnya, apa saja yang perlu diperlukan untuk membuat produk B, bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana cara pengemasan yang baik, dan lain-lain. Dan terutama jika kita berhadapan dengan masyarakat, kita harus mengerti bagaimana pola pemikiran mereka. Kadang jika kita penjelasannya tidak sesuai, mereka akan salah dalam pengerjaan produk tersebut. Makanya saya harus berhati-hati, harus pelan-pelan, harus mengerti karyawan saya itu seperti apa. Mereka itu pola pikirnya seperti apa, penjelasan seperti apa yang mereka mampu serap agar pembuatan produk ini dapat dilakukan secara maksimal. Jadi saya menggunakan sistem personal direct. Proses lem karton. Kalau dari Bapak sendiri tadi bilang katanya pasti ada komunikasi yang harus diberikan dari atasan ke karyawan. Kalau biasanya untuk komunikasi sendiri biasanya penghambatnya apa kalau? Di perusahaan saya penggambarnya satu, Mbak, miskomunikasi. Itu sering terjadi di mana ketika ada pekerjaan yang harus mereka lakukan, tetapi saya tidak ada di lokasi dan penjelasannya hanya by phone atau by note saja. Nah, itu mereka sering miseksekusi sekali. Kalau begitu menyangkut di strategi pemasaran sendiri, biasanya ada orang kepercayaan atau mungkin ada teknik sendiri untuk lebih memajukan perusahaan sendiri? Ada sih, Mbak. Di usaha saya itu ada orang yang khusus memang untuk memasarkan secara direct, secara online maupun secara personal. Direct yang dimaksud adalah kita menawarkan produk kita langsung kepada UMKM tersebut. Sementara dengan online itu kita memanfaatkan
kecanggihan era digital 4.0 saat ini, di mana sosial media sangat bisa digunakan untuk memajukan usaha saya. Kalau untuk strategi pemasaran sendiri ada cara khusus nggak? Kalau misalnya masalah di setiap perusahaan kan ada. Contohnya misal kalau masalah sebelumnya ada COVID, itu cara bertahannya gimana? Semua pengusaha mungkin pasti berdampak COVID ya Mbak. Mereka pasti akan berpikir berulang kali bagaimana agar tetap survive. Nah, kalau saya sendiri, saya akan semakin gencar dalam berpromosi, semakin gencar dalam penjualan direct langsung, dan juga memberikan penawaran harga yang pastinya lebih baik dari yang lain. Terima kasih Bapak atas informasinya. Proses percetakan karton. Proses packing karton. Hasil produksi karton. Kalau ini adalah tempat gudangnya, jadi ini menaruh bahan-bahan yang sebelum diolah. Nah, dan di situ ada pisau manual yang dipesan oleh para customer. Sisa sampah karton yang akan dijadikan lembaran karton lagi atau didaur ulang. Saya Rina Devi Aziza, NIM 115220060, kelas R, mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya Tri Ayurarsati dengan NIM 11522000193, kelas R, Ilmu Komunikasi dan mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Saya Dinda Citra Dewi, NIM 115220001, mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, kelas R, Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Saya Masra Aisyah Rahman, NIM 11518000014 dari kelas R, Prodi Ilmu Komunikasi dan mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia.